Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Qaddafi dengan NIM 22202146, dosen pengampu Ibu Usna Lutfia MPD, mata kuliah pengembangan kuliah dan sumber belajar. Saya akan menjawab UAS pengembangan kuliah dan sumber belajar. Yang pertama itu jelaskan konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan mencakup penyampaian pengetahuan, pembentukan keterampilan, pengembangan sikap, dan pemahaman nilai-nilai untuk membantu individu mencapai potensi maksimalnya. Yang kedua itu bagaimana menurut Anda, apakah penting media pembelajaran di dalam kegiatan belajar, mengajar, dan jelaskan. Media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena dapat membantu memperjelas konsep, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik melalui penggunaan visual, audio, dan interaktif. Media juga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga itu jelaskan konsep media, prinsip, dan ciri-ciri pembelajaran. Konsep media pembelajaran adalah menggunakan alat atau teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Media tersebut dapat berupa gambar, audio, video, atau teknologi digital. Prinsipnya menyediakan materi yang relevan dan menarik, sementara ciri-ciri mencakup interaktif, mudah diakses, dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang keempat itu jelaskan menurut Anda teknologi komunikasi dalam pendidikan, dan jelaskan. Teknologi komunikasi dalam pendidikan alat yang sangat penting karena memungkinkan akses ke informasi, kolaborasi antar siswa, guru, serta pembelajaran jarak jauh, misalnya video, konferensi, kemungkinan guru untuk mengajar siswa di lokasi yang berbeda secara interaktif, sementara platform pembelajaran online memfasilitasi akses Kementerian Pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Juga kemungkinan adaptasi pembelajaran lebih personal dan fleksibel sesuai dengan gaya belajar individu. Namun, diingat bahwa penggunaan teknologi harus disertai pelatihan yang memadai dan perhatian keamanan dan data untuk memastikan efektif dan keamanannya. Yang kelima, jelaskan media pendidikan dalam proses pembelajaran dan kriteria penggunaan media dan pendidikan. Media pendidikan merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan. Kriteria penggunaan media pendidikan meliputi yang pertama itu relevan. Media harus sesuai dengan materi yang diajarkan dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua itu keterjangkauan. Media harus mudah diakses dan digunakan oleh semua siswa. Yang ketiga itu interaktif. Media harus memungkinkan interaktif siswa dan materi pembelajaran. Yang keempat itu kualitas. Media harus memiliki kualitas yang baik, gambar yang jelas, dan suara yang jernih. Yang kelima itu kreativitas. Media harus dapat membangkitkan motivasi belajar siswa melalui penggunaan elemen kreatif. Yang keenam itu fleksibel. Media harus digunakan dalam berbagai situasi dan konteks pembelajaran. Yang ketujuh itu media evaluasi. Media harus memungkinkan guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang keenam, jelaskan pembagian dan macam-macam media pendidikan. Media pendidikan dapat dibagi menjadi kategori berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama itu media cetak, yaitu seperti buku teks, mengandung informasi dan pengetahuan, disusun secara sistematik untuk pembelajaran. Yang selanjutnya itu majalah dan jurnal, memberikan informasi terbaru mendalam tentang topik tertentu. Selanjutnya itu leaflet dan brosur, memberikan informasi ringkas topik tertentu. Yang kedua itu media audio visual. Yang A itu rekaman audio berupa
pidato, wawancara, dan rekaman suara lainnya untuk pendengarannya. Yang B itu rekaman video, termasuk video pembelajaran dokumentasi atau presentasi visual. Selanjutnya itu multimedia interaktif, kombinasi dari teks, gambar, video, dan yang memungkinkan interaksi penggunanya. Media digital, yaitu yang ketiga itu media digital. Yang pertama itu website dan blog, media sumber informasi online, tutorial dan materi pembelajaran. Selanjutnya itu aplikasi mobile, menyediakan akses untuk memudahkan konten pembelajaran di perangkat seluler. Permainan edukatif berbentuk permainan yang diajarkan untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu secara interaktif. Yang keempat itu interaktif, papan tulis interaktif, memungkinkan guru dan siswa untuk menulis, menggambar, dan berinteraksi dengan pembelajaran. Yang selanjutnya itu simulasi komputer, memungkinkan siswa untuk mengalami konsep tertentu dan lingkungan virtual. Alat pembentuk interaktif termasuk perangkat lunak khusus yang dirancang untuk meningkatkan pembelajaran interaktif. Pemilihan media pendidikan harus didasarkan pada pembelajaran, kebutuhan siswa, dan konteks pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.